terima kasih Mbak Iva. Yang kami hormati Pak Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia, Bapak Ibu pimpinan Lembaga Jasa Keuangan, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas rahmat dan karunia-Nya kita semuanya dapat hadir dalam acara Road to CNBC Indonesia Awards 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, kondisi pandemi alhamdulillah sudah jauh lebih terkendali. Meskipun demikian, kita melihat risiko penurunan prospek pertumbuhan global yang telah bergeser dari pandemi pada ketegangan geopolitik. Perang di Ukraina telah menyebabkan tekanan inflasi yang tinggi dan terus-menerus dengan melonjaknya harga komoditas, kebijakan moneter yang lebih ketat, serta gejolak pasar keuangan di banyak negara. World Economic Outlook dari IMF yang baru saja dikeluarkan beberapa hari yang lalu menyebutkan bahwa situasi dunia semakin rapuh. IMF memproyeksikan pertumbuhan global melambat tajam dari 6% tahun lalu ke 3,2% untuk tahun ini 2022 dan kembali melambat di tahun 2023 pada level 2,7%. Jika proyeksi ini terrealisasi, maka pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan menyentuh level terendah sejak 2001 di luar periode Global Financial Crisis dan pandemi COVID-19. IMF juga menyebut risiko resesi yang meningkat di mana 43% negara di dunia yang memiliki kontribusi lebih dari sepertiga PDB dunia akan mengalami resesi teknikal pada periode 2022-2023. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi terjadi secara luas, baik di negara maju maupun negara berkembang. Selain itu, IMF juga mengingatkan potensi krisis utang global. Saat ini banyak negara yang memiliki rasio utang sangat tinggi, bahkan mencapai 100% terhadap PDB. Hal ini antara lain akibat penanganan pandemi yang menuntut excessive fiscal stimulus. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global saat ini juga menyebabkan naiknya biaya utang dan risiko refinancing yang naik tajam. IMF memprediksi bahwa potensi default dari lebih 60 negara melonjak tinggi. Alhamdulillah, insya Allah Indonesia berada pada level utang yang cukup moderat dan insya Allah jauh dari potensi krisis utang sebagaimana menjadi fenomena global sebagaimana disinyalir oleh IMF ini yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Bapak sekalian, alhamdulillah berkat sinergi dan kerja keras semua pihak Indonesia mampu bertahan dari badai pandemi COVID-19 dan memulihkan perekonomiannya. Bahkan Indonesia menjadi salah satu dari negara yang relatif cepat melakukan pemulihan di antara negara-negara di kawasan maupun negara-negara G20. Sejak tahun 2021, perekonomian Indonesia telah mengalami penguatan. Pemulihan ekonomi tersebut berlanjut dan semakin menguat pada tahun ini. Pada kuartal kedua tahun ini, perekonomian kita tumbuh sebesar 5,44% year on year di luar ekspektasi pasar. PDB real semester 1 juga sudah mencapai 7,1% di atas level pra-pandemi atau semester 1 2019. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut diikuti dengan tingkat inflasi yang cukup moderat dibandingkan banyak negara peers. Memasuki awal semester 2 2022, tanda-tanda berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional juga terus terlihat. Beberapa leading indicators terus menunjukkan penguatan
dari sisi produksi, indeks PMI manufaktur Indonesia pada bulan Agustus mengalami peningkatan ke level 51,7 dari sebelumnya 51,3 pada bulan Juli. Penggunaan listrik oleh industri dan bisnis juga terlihat sangat kuat, tumbuh double digit yang menunjukkan pemulihan kegiatan di sektor real. Bapak-Ibu sekalian, posisi eksternal kita juga cukup kuat. Salah satunya ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan tahun 2021 surplus 0,3% terhadap PDB. Tahun ini surplus neraca berjalan diperkirakan berada pada kisaran 1%, yang terutama disumbang oleh kinerja positif neraca perdagangan. Kinerja yang kuat pada sektor real yang disertai dengan posisi eksternal yang cukup solid telah mendatangkan kepercayaan dari para investor. Aliran foreign direct investment (FDI) terus meningkat. Pada semester 1, total aliran masuk FDI tercatat sebesar 310,4 triliun rupiah, tumbuh 35,8% year on year dibandingkan pada periode tahun yang sama tahun lalu. Perekonomian nasional yang kuat di tengah berbagai ketidakpastian global ini diapresiasi oleh lembaga pemeringkat kredit utama atau credit rating agencies yang mengafirmasi peringkat kredit Indonesia di tengah maraknya aksi downgrade dalam 3 tahun terakhir. Sebagai ilustrasi, selama tahun 2020-2021 terdapat 161 total aksi downgrade yang diberikan lembaga rating terhadap rating utama pemerintah di sejumlah negara. Sejalan dengan perkembangan perekonomian tadi, hingga akhir Agustus tahun ini kinerja APBN juga cukup kuat. Sampai dengan 8 bulan pertama tahun ini, anggaran pemerintah terus mencatat surplus sebesar 107,4 triliun atau 0,58% terhadap PDB dengan total penerimaan tercatat 1.764,4 triliun, tumbuh signifikan sebesar 49,8%, yang didukung oleh peningkatan kegiatan ekonomi, tingginya harga komoditas, serta dampak dari pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Sementara itu, belanja pemerintah juga terus dijaga kualitasnya dalam menopang pemulihan ekonomi serta meredam dampak gejolak keuangan global dan menjaga momen. Dari sisi pembiayaan di tengah-tengah ketidakpastian global, termasuk kebijakan moneter dari negara-negara maju, alhamdulillah pasar SBN kita masih tetap terjaga dengan baik. Kinerja SBN dapat terjaga dan yield dapat terjaga pada level yang acceptable. Meskipun yield SBN cenderung naik, kita melihat bahwa spread Sun 10 tahun terhadap USD 10 tahun juga masih lebih rendah dibandingkan awal tahun, dengan tren kembali menyempit di tengah volatilitas pasar keuangan. Secara year to date, yield SBN kita khususnya Sun 10 tahun naik 15,5%. Namun demikian ini jauh lebih baik dibandingkan banyak negara seperti Malaysia yang mengalami kenaikan yield 24,59%, Meksiko 29,19%, Italia 309,24%, dan bahkan Amerika Serikat sendiri 159,90%. Kondisi tersebut tidak terlepas dari valuasi SBN yang masih relatif lebih kompetitif dibanding emerging market lainnya, dan kiranya masih menjadi pilihan para investor utama. Bapak-Ibu sekalian, meskipun dampak pengetatan likuiditas global menyebabkan terjadinya aliran dana keluar, alhamdulillah pasar domestik suportif terhadap pasar SBN kita dengan support dari pasar domestik yang semakin kuat, pasar SBN kita dapat terus kita jaga. Sementara itu dari sisi utang pemerintah, alhamdulillah utang pemerintah pada
posisi akhir Agustus di level 38,30%, jauh terjaga dibandingkan dengan banyak negara tetangga maupun G20 seperti Korea Selatan 52,04%, Thailand 62,68%, Malaysia 69,25%, Jerman 70,87%, Brasil 91,89%, US 125,58% atau Jepang yang mencapai 262,54%. Dengan kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita dapat menjaga perekonomian kita di tengah-tengah volatilitas keuangan global dan ketidakpastian perekonomian global. Demikian pula melalui konsolidasi fiskal tahun depan, di mana fiskal akan kembali defisit di bawah 3% sesuai dengan fiscal rule pada Undang-Undang Keuangan Negara. Insya Allah utang kita dapat kita manage dengan baik, secara hati-hati dan pada level yang aman. Kiranya perekonomian kita akan tetap terus dapat kita jaga dan momentum pemulihan ekonomi dapat kita lanjutkan serta kita terus dapat mendorong reformasi struktural jangka panjang sehingga perekonomian kita akan memiliki fundamental yang lebih kuat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat.